Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak LC Doni Burhan Nur Hasan MA selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yakni yang pertama saya Muhammad Rizky, yang kedua Yubalkis Suraini, yang ketiga Abdul Mukid, yang keempat Ihda Maslihatul Imaroh, dan yang kelima Andri Maulana. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang kaidah kuliah ekonomi makro. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan poin yang pertama tentang pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas komponen-komponen ekonomi secara agregat yang menyeluruh, merupakan penjumlahan dari banyak keputusan-keputusan ekonomi makro yang pada gilirannya dipengaruhi oleh komponen-komponen ekonomi makro. Ekonomi makro adalah salah satu teori dasar dalam bidang ekonomi. Teori ini adalah teori kedua setelah teori ekonomi mikro. Institusi, organisasi, atau pemerintahan dapat memecahkan masalah manajemen organisasi dan keputusan tata kelola dengan menerapkan teori ekonomi perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada teori manajemen dan lainnya. Teori makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Dalam sistem perdagangan bebas, teori ekonomi mikro menganalisis kegiatan ekonomi dengan memperhatikan struktur kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, serta terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Terdapat 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat, yaitu yang pertama, masalah jangka pendek atau stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari 3 penyakit. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi sendiri merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi ini tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah. Alasannya yaitu dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Kemudian inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan yang terakhir yaitu inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Kemudian masalah yang kedua yaitu pengangguran, di mana pengangguran ini bisa terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran yaitu kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang akan diproduksikan. Kemudian semakin besar permintaan, maka semakin banyak barang dan jasa yang akan diwujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Masalah yang ketiga yaitu ketimpangan dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri merupakan neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang dan jasa. Dalam ekspor maupun impor, transaksi dinancil seperti pemberian atau penerimaan kredit dari negara lain,
penanaman modal di luar negeri dan transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri. Selisihnya dapat berubah surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Kemudian masalah yang terakhir yaitu masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, di mana masalah ekonomi makro yang bersifat jangka panjang menyangkut persoalan pertumbuhan ekonomi di setiap periode suatu masyarakat akan menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Tujuannya agar terhindar dari 3 masalah di atas, hanya saja waktunya yang lumayan panjang, sekitar 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan makro. Instrumen kebijakan adalah variabel ekonomi di bawah kendali pemerintah yang dapat memengaruhi satu atau lebih tujuan ekonomi makro dengan merubah instrumen kebijakan ekonomi tersebut. Maka dapat mempengaruhi arah perubahan perekonomian sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan. Instrumen kebijakan makro ini ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan instrumen moneter seperti tingkat bunga dan jumlah uang beredar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang diterapkan pada kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan penurunan tingkat bunga untuk mendorong investasi sehingga perekonomian mengalami kenaikan. Namun sebaliknya kebijakan uang ketat diterapkan manakala perekonomian kondisi memanas sehingga berpotensi memicu inflasi, sehingga perlu diterapkan kebijakan peningkatan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah beredar seperti investasi sehingga perekonomian kembali terkendali. Dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penentuan dari sisi penerima dan sisi pengeluaran pada anggaran belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Untuk memulihkan perekonomian yang mengalami kelesuan, pemerintah bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal ekspansif, misalnya dengan penurunan pajak atau peningkatan belanja rutin pemerintah sehingga perekonomian akan bergerak dan mengatasi masalah pengangguran. Namun sebaliknya, jika perekonomian mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat, maka pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal kontraktif dengan meningkatkan tarif pajak atau mengurangi belanja negara sehingga perekonomian dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Bagian terpenting dari kebijakan fiskal adalah perpajakan, karena pajak merupakan komponen utama yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam berkonsumsi dan memengaruhi dari aspek penerima negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekonomi makro dalam perspektif Islam. Di sini pengertian ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Nah, berbicara mengenai pengertian, adapun 3 orang mengartikan mengenai ekonomi Islam, yaitu yang pertama dari M. Akram Khan. Ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Yang kedua ada Muhammad Abdul Manan, yang mana mengartikan ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah,
Yang terakhir itu ada M. Umar Capra, yang mana mengartikan ekonomi makro Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada tujuan ekonomi makro Islam. Tujuan di sini ada 3. Yang pertama itu menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu ada memberantaskan kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Yang ketiga yaitu mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi konvensional. Nah, di sini perbedaannya itu dari konvensional yaitu menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka sendiri. Sedangkan ekonomi syariah yaitu mereka mendapatkan bagi hasil atau profit sharing. Yaitu selanjutnya ada konvensional. Di sini konvensional yaitu meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau sebagai demander di pasar uang. Sedangkan ekonomi Islam itu berupa pembiayaan yang sesuai syariah atau mudharabah atau musyarakah dan sistem bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah bidang ekonomi syariah. Yang mana yang pertama itu kaidah fikih khusus di bidang iktisad kulli. Contoh aplikasi dari kaidah ini yaitu boleh bank sentral menerbitkan instrumen moneter yang disebut sertifikat wadah Bank Indonesia, yang mana jika kita mengeluarkan sesuatu dari bank-bank lain maka itu tidak boleh, dianjurkan di satu bank saja, yaitu bank sentral, yang mana bank sentral ini sudah memenuhi syaratnya. Dalam hadis di sini Bismillahirrahmanirrahim, tasyarrufah al-imami ala rabiyatul matubih bil maslahati. Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, yang mana jika kita jadi pemimpin maka harus dikaitkan dengan apa yang ada di dalam masalah-masalah masyarakat. Dan yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu aplikasi dari kaidah ini yaitu keuangan Islam akan menggambarkan aktivitas ekonomi real yang menggunakan berbagai jenis transaksi seperti perdagangan dan investasi serta jasa-jasa keuangan, yang mana di dalam contoh ini kita bisa memenuhi apa saja, pekerjaan apa saja itu yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yang mana dijelaskan dalam hadis yang kedua yaitu ta'alluqatit ta'ami milliyatih bisyil'ati. Sektor moneter dan sektor real harus saling terkaitan, yang mana jika kita melakukan transaksi maka sektor moneter dan sektor realnya itu harus saling terkaitan. Contoh yang ketiga yaitu aplikasi dari kaidah ini yaitu perdagangan uang dengan uang hukumnya terlarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran, yang mana di sini jika kita memasarkan uang dengan uang maka itu diharapkan dalam Islam. Tapi jika kita menukar uang ringgit dengan uang Indonesia itu tidak haram. Malah kita itu bagus mentransaksikan uang luar negeri dengan uang Indonesia. Dalam hadis diterangkan nukuduh laisa sil'ati. Uang bukan sebagai komoditas, yang mana uang di situ tidak hanya semuanya. Yang ketiga yaitu contoh yang terakhir yaitu contoh aplikasi dalam kaidah ini yaitu larangan terhadap bentuk transaksi muamalah yang
notabene merupakan bentuk spekulasi yang dilarang dalam Islam, seperti transaksi margin trading, transaksi opt-in, transaksi forward, dan transaksi swap, yang mana kita dilarang bertransaksi jika tidak berkaitan dengan yang mana berhaknya di ekonomi syariah. Dalam hadis di sini dijelaskan bahwasanya talabun nuqud lil maqarami mahturun, permintaan uang untuk transaksi spekulasi itu dilarang, yang mana jika kita meminta uang untuk transaksi spekulasi, maka itu di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu bisa membuat orang-orang lain itu bisa tidak saling memahami satu sama lain. Mungkin itu saja pemaparan pemateri dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampun 1000 ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan bagi teman-teman yang masih belum paham bisa ditanyakan di pas waktu diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.